لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan, kekuatan, terutama nikmat iman, dan kita terus berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiruhu bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ayat ini menerangkan tentang adanya perdagangan atau jual beli atau usaha-usaha. Usaha-usaha ini ada dua, ada usaha akhirat, perdagangan akhirat, yaitu tanpa transaksi langsung. Di sini dikatakan bahwa fastabshiruhu bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, adalah bergembiralah dengan jual belimu. Kemudian ini secara langsung seluruh amal manusia yang dikerjakannya berupa amal saleh itu langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kemudian yang kedua adalah ada transaksi manusia yang memang sifatnya basyari, di mana seseorang itu melakukan sesuatu kemudian sifatnya perdagangan. Hal inilah yang merupakan perintah bagi umat Islam semuanya agar di dalam hidupnya memperhatikan apa yang dikatakan dengan at-tijarah. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bit-tijarati fa inna fiha tis'atu a'syari ar-rizq." Tis'atu asy'ari ar-rizq. Hendaklah atau perhatikanlah perdagangan, sesungguhnya pada perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu-pintu rezeki. Artinya seorang muslim diperintahkan jangan sampai di dalam hidupnya itu tidak memperhatikan ini. Belakangan ini, yaitu sekitar 2 abad yang lalu, telah muncul ada satu pemikiran menciptakan lahan kerja di Eropa, yaitu bahwa ada yang dikatakan entrepreneur, yaitu bagaimana sekelompok orang berusaha untuk menciptakan lahan-lahan kerja secara cepat, ya. Tetapi dengan definisi yang mereka tetapkan itu banyak hal yang ada di dalamnya yang mungkin saja tidak cocok untuk umat Islam atau umat muslim. Namun ini yang terjadi adalah perkembangannya begitu cepat, di mana wira-wira usaha yang muncul itu adalah sangat cepat, dan kita lihat perkembangannya sekarang seperti adanya Microsoft,
kemudian Hotmail, dan banyak lagi yang lainnya yang secara cepat. Di dalam Islam itu definisi daripada entrepreneurship Islam itu adalah ada nilai-nilai akhlak dan ada nilai kejujuran yang pertama-tama ditanamkan. Jadi kalau didefinisikan adalah entrepreneurship itu adalah masyru'un iktisadiyun yattasimu bil ibda'i wal mukhatara, adalah wirausaha Islam adalah satu perilaku usaha yang ada di dalamnya memunculkan satu kreativitas tetapi spekulatif. Maka kata spekulatif di dalam Islam itu ada nilai-nilainya, adalah spekulatif tentu tidak merugikan orang lain. Artinya bisa saja menciptakan satu lahan kerja tetapi tidak mengantar orang pada kerugian. Ya. Perintah di dalam Islam adalah bahwa Al-Quran mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun summa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah akan melihat hasil kerjamu dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada pemilik yang maha gaib dan penguasa alam. Allah lah yang akan melihat hasil kerjamu. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa entrepreneurship di dalam Islam adalah menciptakan satu lahan kerja tetapi berakhlak, penuh dengan perhitungan, bukan dengan al-mukhatarah atau sering juga disebut dengan spekulatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kalau kita lihat secara historis, maka kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi adalah, kita lihat di dalam hidupnya ada bagian kecil daripada kemuliaan Nabi yang mungkin saja orang mengatakan bahwa ini adalah sifat-sifat entrepreneurship, itu hanya kecil sekali yang ada di situ. Lebih daripada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 32 tahun usianya Nabi adalah menciptakan pekerjaan. Mulai daripada usia dini sudah jadi pedagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai usia 32 tahun menjadi pelaku utama daripada wirausaha, di mana pedagang besar yang ada di kota Mekah yaitu Khadijah Al-Kubra memberikan kepercayaan dengan sistem mudharabah, yaitu pemodal adalah Khadijah Al-Kubra, pelaksana adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Oleh karena itu, berkenaan dengan kewirausahaan di dalam Islam, maka Islam itu lengkap. Bahkan apa yang dikatakan sekarang ini sebagai entrepreneurship yang disifatkan orang adalah satu tata cara sistem kerja yang cepat dan berbuah, dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam, itu hanya bagian kecilnya saja. Islam di atas. Mengapa demikian? Karena Allah lah pencipta tatanan di alam raya ini, dan seluruh kelengkapan daripada Islam ini, kelengkapan tatanan di dalam Islam tiada lain adalah karena wahyu yang ada di belakangnya. Karena Allah yang menyiapkan seluruh tatanan ini. Umat ini tinggal hanya kembali kepada Al-Quran dan Hadis dan berupaya mempraktekannya secara baik dan murni, di mana Nabi menjanjikan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Seorang wirausaha yang jujur maka akan bersama para nabi, ya, as-siddiqin, para orang-orang jujur, wasyuhada was-salihin.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hal yang dapat kita petik bersama. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي